Kenalin dulu ya, nama aku Bangkit Nugraha. Oke. Mungkin familiarnya orang tuh jadi disingkat lebih simpel jadi Bara. Satu industri kripto itu kita bisa transfer ke luar negeri atau beda benua dengan beberapa detik doang sampai gitu. Kan utama lu harus coba kripto, menurut saya ini adalah pembayaran masa depan. Misalkan terjun ke financial market, dia memperhatikan yang namanya resiko sebelum untungan. Nah, kebanyakan orang kan kebalik. Wah, kalau naik segini gue cuan segini nih, gak dipikirin tuh resikonya. Jadi manajemen resiko itu paling penting. Aku lebih suka SMC malah. Oh, SMC. Smart Money Concept. Oh. Aku lebih suka itu dan lebih cocok aja sih sama profil aku. Dan itu works di kripto juga bahkan ya. Fox. Apalagi di kripto kan ada istilahnya. Di episode kali ini kita bakal ngobrol dengan sosok anak muda yang lagi gencar-gencarnya edukasi masyarakat tentang kripto. Sudah hadir bersama kami Mas Bangkit Nugraha, selaku founder dari Trading Community. Welcome, Yes. Mas Bara ya? Kita Yes, panggilnya? Mas Bara. Oke. Nah, jadi ini kita ke depannya ngobrol-ngobrol santai tentang community, tentang kripto, tentang financial market, ya Yes. semuanya lah kita obrolin. Oke. Nah, tapi sebelum itu mungkin boleh perkenalan dulu dari Mas Baranya ya. Misalkan ya edukasinya seperti apa, terus pertama mulai kripto, nah itu gimana, boleh diceritain? Oke, kenalin dulu ya, nama aku Bangkit Nugraha. Oke. Mungkin familiarnya orang tuh jadi disingkat lebih simpel jadi Bara. Oke. Ya sebenarnya aku masih mahasiswa juga di UPI Bandung. Oke. Untuk pertama kali kripto ya. Pertama kali kripto sebenarnya awal mulanya itu dari keinginan pengen dapat uang sendiri gitu. Oke. Sambil kuliah tapi nggak mau kuliahnya jadi terlena gitu. Nah, kira-kira apa? Nah, banyak juga di situ aku nyari instrumen kayak misalkan aku jadi affiliate TikTok, Shopee. Nah, ketemulah trading. Oke. Industri finance ini yang bisa katanya making money gitu loh. Nah, di situ coba aku geluti, coba aku perdalam, aku seriusin dan alhamdulillah bisa di titik ini. Oke. Gitu. Nah, tapi dari sekian banyak aset yang bisa di tradingin, investasi, kenapa milihnya kripto? Kan ada saham ya, forex misalkan. Yes. Nah, ini kripto yang notabene-nya mungkin orang-orang ya lebih volatile, lebih risky. Nah, Yes. itu kenapa milihnya kripto pada saat itu? Jadi waktu itu memang hype-nya itu lagi kripto gitu, lagi kenceng banget kripto. Memang di situ juga melirik saham kan. Oke. Jadi aku sempat ikut beberapa webinar. Jadi ada timeline investasi. Itu pertama dari emas, terus properti, terus saham, terus kripto. Oke. Nah, kripto ini bisa dikatakan instrumen Gen Z biasanya kan. Nah, di situ kayak ya udahlah aku geluti di kripto dan di situ pelajari kripto lebih dalam. Waktu itu juga belum banyak orang yang melek. Nah, di situ di kampus pun masih sedikit lah. Tapi aku melihat potensial dan aku mempelajari blockchain-nya. Wah, ini kayaknya teknologi yang masa depan gitu loh. Teknologi yang bagus, ya aku milih industri kripto. Oke, berarti kalau dilihat dari yang tadi dijelasin dari sisi teknologinya dan lebih ke fundamentalnya gitu Yes, ya. yeah. Pertama kali mulai percaya bisa langsung terjun ya all in lah ibarat ya ke kripto gitu, benar-benar belajar dari dasar sampai sekarang gitu ya. Lebih ke fundamentalnya dalam jangka panjang gitu. Jangka panjang, iya. Nah, itu bisa diceritain nggak? Karena gini ya, aku sempat coba ya, waktu itu aku sempat ikutan juga yang namanya survei online gitu yang digaji $1, $2. Oke. Itu payment-nya itu biasanya lewat PayPal. Oke. Lewat PayPal. Nah, di situ kayak kita transaksi antar negara atau benua itu pakai PayPal atau yang lainnya ya, aku kurang tahu juga. Nah, di situ ada nih satu industri kripto itu kita bisa transfer ke luar negeri atau beda benua dengan beberapa detik doang sampai gitu. Iya. Wah, ini bukan teknologi sembarangan kayak gitu kan. Nah, di situ fundamental itu yang reason aku untuk lebih menekuni mempelajari kripto lebih dalam kayak gitu. Jadi fundamental dari situ dan juga di situ dari sisi Bitcoin-nya itu sendiri ya. Bitcoin-nya itu sendiri supply and demand-nya sudah supply-nya terbatas gitu, demand-nya makin meningkat dan institusional banyak yang minat juga. Bahkan seperti JP Morgan atau BlackRock gitu ya. Tesla, BlackRock gitu. Itu banyak yang melek gitu. Orang sepintar itu, fund sebesar itu. Nah, di situ kayak wah kayaknya ini something yang aku harus seriusin. Oke. Kayak gitu.
Tapi kan terlepas dari itu ya volatilitasnya kan luar biasa juga gitu kan. Ada orang tetap skeptis, Bitcoin bakal ke nol katanya Iya. kan. Terus juga ada ya pendapat-pendapat lain memang ada yang dari sisi yang maksinya juga ya nggak kalah gitu kan. Betul. Dia ngejelasin edukasi segala macam. Nah, tapi kalau dari Mas Bara sendiri ya untuk mau ngedukasi kan, misalkan Mas Bara punya community edukasi ke orang-orang. Nah, yang poin paling utama yang bisa nyalurin lu harus cobain kripto. Nah, itu tuh apa ya? Lu harus cobain kripto, alasan kuatnya ya. Biar orang tuh mau, karena kan orang banyak yang skeptis tadi gitu Mm-mm. dengan segala drama dan segala macamnya gitu. Iya. Jadi alasan utama lu harus coba kripto menurut saya ini adalah pembayaran masa depan menurut saya. Oke. Bayaran masa depan, nanti ke depannya ini bakal ada mungkin bisa dikatakan revolusi dalam finance itu di kripto. Bahkan blockchain ini kan menjadi salah satu teknologi yang mana revolusioner gitu. Nah, kenapa orang perlu melek ini atau enggak terjun nggak apa-apa, tapi at least tahu lah ya. Oke. At least tahu teknologi masa depan ini akan switching ke arah situ menurut saya. Kayak gitu oke. ya. Di situ juga saya sudah belajar ya dari beberapa sumber juga, bahkan dari jurnal-jurnal. Bahkan saya sempat saya juga lagi ngerancang artikel mengenai blockchain itu sendiri. Oke. Jadi kenapa orang harus tahu? Menurut saya ini potensi apa ya, ibaratnya awal mula waktu itu internet, kalau kita nggak melek internet kita ketinggalan. Nah, menurut saya orang tuh harus melek kripto supaya juga dia nggak ketinggalan juga oleh Oke. zaman ini. Ya intinya teknologi masa depan Masa gitu depan, ya. yes. Walaupun pada perjalanannya pastinya itu juga ya banyak durinya gitu Banyak ya. duri ya. Dan sekarang kalau kita lihat itu harga Bitcoin kan lagi turun ya. Yes. Lagi ke 87 ribuan lah Iya, ya. 87.000. Yang dimana all time high-nya sempat ke 125 ya. 26 ribu. Sempat hit. Nah itu dari Mas Bangkit sendiri, apa yang dirasain itu? Maksudnya, wah ini lumayan juga nih, deras juga nih Yes. anjloknya nih. Nah, Sebenarnya gini ya, banyak yang dikatakan itu kripto itu high risk, high reward. ya. Nah, kalau aku pribadi punya mindset yang kayak gini misalkan. Kita lagi naik kereta nih. Kita lagi naik kereta terus di depan tuh ada jurang. Iya. Kita sudah menganalisis kira-kira depan ada jurang. Gimana caranya kita sebelum jurang itu nyampe ke kita lompat duluan. Oke. Dalam artian high risk, high reward. Gimana caranya kita high risk-nya kita nggak dapat, tapi high reward-nya kita dapat. Oh. Nah, aku pribadi memang suka yang high risk kan. Jadi kayak kalau terlalu slow, kelamaan gitu kan. Itu profil orang beda-beda ya. Iya, Kalau aku betul, pribadi betul, kayak gitu. Aku punya mindset kalau misalkan tadi ya naik ke 126 habis itu dumping ke 80 ribuan. Nah, gimana caranya kita dapat nih gainingnya, kenaikannya dapat sebelum ada jurang di kereta tadi, kita lompat duluan. Jangan sampai kita ke bawah jurangnya. Oke, menarik. Jadi analoginya itu ya? Iya, analoginya itu. Nah, tapi kalau tadi dibaliknya disclaimer juga ya teman-teman ya, kan nggak semua orang cocok juga sama profil resikonya yang high risk gitu. Yes. Tapi kalau sekiranya dia lebih konservatif gitu ya, apakah tetap bisa jadi option juga gitu untuk orang, ya nggak apa-apa lu bisa beli Bitcoin misalkan ya, atau apapun itu di kripto. Nah itu gimana? Maksudnya untuk bisa menerapkan kalau trading di kripto ini selalu high risk atau lu bisa konservatif juga? Nah itu gimana tuh? Sebenarnya kalau di kripto nggak semuanya high risk sebenarnya ya. Mungkin orang-orang di luar sana awam juga bisa naik ratusan persen atau puluhan persen per hari gitu kan. Iya, betul. Sebenarnya teman-teman di kripto juga ada yang namanya stable coin. Itu juga termasuk di kripto kan. Yang mana itu volatilitasnya itu nggak beda jauh kan, 1:1 dengan USD biasanya kalau USDT or USDC. Atau mungkin ada yang lebih kompleks FDUSD atau USDE, itu kan makin kompleks ya. Tapi kalau misalkan mau kayak long term gitu ya, mau beli Bitcoin aja tapi punya mindset investor biasanya. Kayak gitu. Jadi ya very long term, let's say 20 tahun, 30 tahun. Kalau misalkan punya mindset itu dan tahu fundamental dari Bitcoin, menurut saya aman-aman aja sih. Misalkan very long term ya. Iya, jadi tetap untuk ngeholdnya itu Bitcoin ya? Yang Bitcoin. Utama. Bitcoin tetap. Karena altcoin tuh nanti jadi gini. Sebelum namanya altcoin itu namanya shitcoin. Oke. Berarti kan koin sampah kan. Nah, transformasi dari jadi altcoin atau alternatif coin. Sebenarnya itu masuk dari shitcoin juga. Dan so far by historical altcoin itu pada mati semuanya.
Oke. yang perform only Bitcoin. Mm-mm. Jadi buat teman-teman yang mungkin profile resikonya nggak terlalu high risk gitu ya, ya mungkin bisa hold Bitcoin atau yang mau aman aja ya USDT aja sih. Oke. Nah, tapi kalau tadi ya mungkin dijelasin singkat aja ya dari Mas Bara sendiri kan ada stablecoin, ada altcoin, ada meme coin ya kan. Terus ada Bitcoinnya. Nah, Ya. ini tuh kategorinya tuh gimana? Coba boleh dijelasin nggak biar teman-teman nangkap juga gitu. Oke, sebenarnya kategori koin di kripto tuh kalau secara garis besar itu dua aja sih sebenarnya. Dua yang utama ya. Dua utama, Bitcoin sama altcoin. Oke. Nah sebenarnya di situ ada turunannya nih dari altcoin biasanya. Ada juga turunannya ke stablecoin, ada ke meme coin. Iya. Kayak gitu. Nah, di situ perbedaannya ya kalau Bitcoin ya the father of crypto lah ya. The father of crypto. Nah, kalau kayak misalkan Ethereum, Solana atau yang lainnya itu biasanya masuknya kategorinya altcoin atau alternatif coin. Jadi intinya koin-koin selain Bitcoin tuh semua alternatif coin. Oke. Nah, kalau kita bahas meme coin sebenarnya ini kategori baru ya. Kategori baru jadi ada yang namanya meme coin. Jadi koin lucu-lucuan kayak gambar kucing atau penguin atau apapun lah yang lucu-lucuan. Nah, justru meme coin ini yang dilirik orang biasanya. Iya, betul. Lebih interest. Karena lucu-lucuan. Tapi selain lucu-lucuan juga kan itu high risk-nya bener-bener high risk banget kan? Iya. Bener-bener high risk banget kan? Betul. Ada member komunitas saya itu dia kena rangkul 99%. Uangnya jadi hampir nol gitu. Oke. Gara-gara masuk meme coin. Dan itu kayaknya udah kecil kemungkinan untuk naik lagi ya kalau udah kayak gitu ya. Ya susah. Sangat ya atau mungkin nggak akan naik lagi ya? Mungkin susah sih. Kecuali ngepom-pom ya. Biasanya kan meme coin itu terkenalnya pom-pom ya. Iya. Gitu atau ada kabalnya biasanya. Gitu sih. Nah, terus balik lagi ke tadi ya stablecoin juga sempat tadi dibahas. Memang kan kalau orang mau dalam tanda kutip aman taruh aja di stablecoin gitu ya. Tapi salah satu yang akhir-akhir ini ya lagi ramai juga sempat kayak orang-orang kayak develop ada stablecoin XPL ya. XPL ya atau stablecoin apapun itu pas Bitcoinnya lagi rungkat ya kena juga jatuh juga nilainya. Nah, itu gimana tuh? Sebenarnya kemarin XPL atau plasma kan itu koinnya. Sebenarnya itu ya digadang-gadang stablecoin juga. Iya. Tapi kemarin malah dumping gila kan. Betul. Itu ke bumi lah, ke inti bumi. Dumping ya sebenarnya apa ya? Menurut saya definisi stablecoin itu dia 1:1 dengan dengan USD. Itu kalau misalkan kayak USDT kan itu 1:1 dengan dolar kan. Dolarnya 16.400 dia 16.400. Dolarnya 6.600 dia 6.600. 16.600 gitu kan. Jadi menurut saya kalau yang koin kayak tadi menurut saya pribadi dari definisi saya itu bukan stablecoin. Bukan stablecoin. Bukan. Walaupun ada iming-iming ini bakal jadi the next stablecoin bla 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 kayak gitu. Enggak sih menurut saya. Kayak XRP kan katanya digadang-gadang menjadi stablecoin kan. Iya. Tapi jadi payment kan di kemudian hari. Tapi secara harga kan belum 1:1. Jadi di situ kayak menurut saya volatilitasnya tidak bisa diukur. Jadi yang saya pribadi yakini itu USDT, USDC atau mungkin satu lagi tuh yang lumayan besar FDUSD. Pokoknya ada USD-nya ya. Iya. Yang ada dolarnya ini ya. Oke. Nah, terus kita mungkin beralih dulu ke isu-isu lainnya gitu ya. Terkait sama decentralized exchange atau DEX. Yang kemarin juga kan lagi hype banget kan, entah itu Hyperliquid, Aster, apapun itu. Yes. Nah, itu kan sistemnya udah canggih banget kan. Nah, itu kira-kira ke depannya apakah akan seperti itu ya, transaksinya segala macam udah by smart contract, bahkan let's say di Indonesia bisa sampai ke situ juga atau kayak gimana? Kira-kira menurut pandangan Mas Bara gimana? Ya, sebenarnya kalau misalkan kita lihat Decentralized Exchange atau DEX kemarin tuh yang awal mula gagasan awal atau inisiasi awal tuh Hyperliquid ya, betul. Di counter sama Aster nih. Counter Aster, abis itu muncul lagi Ledger. Ledger. Jadi makin banyak nih. Nah, di pada ngikut semua ya. Iya, pada ngikut. Dan di situ jujur memang waktu itu hype-nya lagi Decentralized Exchange kan, DEX. Nah, di situ banyak juga tuh orang-orang yang cuan. Karena kenaikannya kan lumayan tinggi ya di Aster. Bisa 5 kali ya. 5 kali ya. Bla 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 lagi pokoknya. Nah, di situ saya lihat sih memang
karena kalau misalkan dicek ya, itu kan perlu privacy kurang ya. Dalam artian perlu verifikasi ini. Nah, kalau di DEX kan itu lebih private biasanya. Orang tuh mungkin kalau di DEX cuma masukin perasa gitu atau sandi atau PIN gitu tanpa ada verifikasi. Nah, inilah yang mungkin orang-orang tuh nggak mau nih biasanya orang kripto tuh nggak mau ke tracking uang dia ada berapa biasanya. Iya. Karena takut kayak kemarin kejadian kayak di Bali kan, sempat ada turis dari Rusia itu kan dibegal di jalan gara-gara ketahuan walletnya gitu. Nah, menurut saya ke depannya narasi privacy itu di DEX ini akan menjadi salah satu narasi yang populer karena orang tuh kayak udah malas gitu, kayak misalkan perlu verifikasi gini. Jadi opsinya itu di DEX karena orang tuh sudah mulai interestnya itu di CEX tuh mulai kurang. Jadi banyak yang switching ke DEX. Oke. Kalau di Indonesia kira-kira memungkinkan nggak sih kayak bikin decentralized exchange kayak gitu? Pakai smart contract bla bla bla, entah itu apapun ya, transaksi aset apapun, bisa nggak kira-kira? Sebenarnya di Indonesia tidak menutup kemungkinan bisa ya. Mungkin juga banyak orang Indonesia tuh itu nggak mau ketahuan juga gitu, kayak mau diem-diem aja, kayak nggak mau tracking biasanya bahasanya kayak gitu. Jadi possible aja sih kalau di Indo untuk seperti itu. Ya, harusnya perkembangannya juga ya bagus Mengikuti lah ya ke depannya ya gitu ya, nggak cuma di luar aja ya. Yes. Oke, terus kalau kita ngomongin tadi ya stablecoin ya, misalkan sekarang Bitcoin lagi turun nih ya kan. Terus ada juga isu-isu kayak saya sempat ngelihat ya kayak BlackRock itu sempat ngejual ya Bitcoin gede-gedean yang bikin turun ke bawah. Nah, apakah itu dalam tanda kutip buat nakut-nakutin gitu ya biar nanti retail pada ngejual terus dia serok lagi di bawah? Betul. atau memang emang terjadi misalkan menjelang halving, emang cycle-nya lagi turun. Nah, itu kayak gimana? Apa yang terjadi tuh? Oke. Sebenarnya buat teman-teman yang belum tahu ya, jadi ada tools untuk nge-tracking itu, namanya Arkham Intelligence. Jadi dari situ kita bisa tahu nih BlackRock atau mungkin Michael Saylor atau presiden dari Nayib Bukele itu yang negara yang cicil 1 Bitcoin itu setiap hari, itu kita bisa track. Nah, kalau melihat fenomena itu kemarin sebelum Bitcoin crash, itu justru BlackRock jam 3 pagi tuh saya nge-tracking tuh dia jualan dulu. Dia jualan dulu? Dia jualan sebelum dumping gila-gilaan itu. Di harganya masih ratusan ribu? Iya. Di situ pokoknya sebelum yang waktu itu sempet tuh ada sampai yang bunuh diri di influencer ya di luar, ada bunuh diri yang gara-gara di Lambo ya? Yang di Lambo gara-gara aset kriptonya turun kan. Nah, di situ saya sempat lihat tuh ada memang penjualan. Nah, tergantung biasanya balik lagi ke pertanyaan tadi, ini cuman kayak nakutin doang atau memang dia jualan. Iya. Nah, itu kita bisa lihat kira-kira ke depannya harganya berdampak nggak kalau dia jualan. Kadang ada orang-orang besar gitu dia jualan tapi nggak ngefek gitu loh. Mungkin itu bisa cuma nakut-nakutin doang. Dan kalau misalkan di financial market, saya selalu berpatokan ke quotes Warren Buffett. Apa tuh? Yang mana? Yang mana ketika orang lain takut, kita justru rakus. Greed. Ketika orang lain greed, justru kita takut. Oke. Nah, itu bisa diimplementasiin juga sih di crypto market gitu ya. Kira-kira ketika orang lain benar-benar extreme fear, itu kita harus greedy. Wah, serok gitu. Tapi harus wise juga sih. Harus wise juga, jangan sampai nanti kan buy malah buy. Oke. Ya benar ya. Terus juga tadi yang bisa nge-tracking itu semua wallet bisa di tracking ya? Iya. Yang public berarti ya? Yang public biasanya. Kayak misalkan exchange kita bisa lihat dia megang apa aja. Kayak misalkan kayak Donald Trump itu bisa lihat. Barron Trump ya anak-anaknya tuh itu bisa. Di Arkham Intelligence ada. Itu memang se-open itu atau? Yes, se-open itu. Itulah kripto gitu, transparansi. Oke. Jadi kalau misalkan kita sekarang nih, aku nggak tahu nih isi rekening masnya berapa kan. Karena itu web 2 kan. Iya, kalau web 3 ini kan kita bisa tahu nih sesama pengguna biasanya gitu. Tapi bukannya itu jadi masalah baru, maksudnya orang tahu rekening kita gitu yang ke publish gitu, karena address walletnya ke publish itu kan jadi ya problem juga. Oh, orang ini punya kekayaan sekian. Yes. Nah, itu gimana? Itu biasanya wallet-wallet yang memang dipublish, tapi juga ada yang
apa ya, kayak misalkan orang-orang besar tuh kayak tadi ya, mungkin artis siapa gitu, Justin Bieber atau siapa di luar gitu, kadang muncul kadang enggak. Jadi kalau misalkan nyari nama saya belum tentu muncul juga. Oke. Jadi, kita harus bener-bener tahu apa, alamat walletnya. Oke. Jadi nggak semuanya kita tahu. Nah, itu juga kayak misalkan, exchange-exchange yang memang mau nge-publish itu. Biasanya kalau misalkan kayak gitu dia untuk proof of reserve-nya. Jadi untuk cadangan di exchange itu supaya nasabah tahu nih, kita tuh punya cadangan segini loh. Transparansi Iya gitu gitu, ya. Oh, dan itu Jadi memang nggak semua terbuka juga. ada tujuannya juga ya. Iya ada Emang yang tujuan. dia nge-publish si address-nya ini memang sengaja untuk ditransparansi ke masyarakat gitu kan. Yes, iya. Oh, kalau yang enggak mah nggak dikasih tahu Enggak. pun nggak akan tahu ya harusnya ya. Betul. Oke. Terus juga ada ini yang menarik tuh, ada kemarin-kemarin tuh ada nih konspirasi gitu kan. Katanya kan Amerika ini kan utangnya menggunung ya. Amerika kan 38 triliun dolar gitu kan. Katanya tuh mau dalam tanda kutip mau ngehapus utangnya, exit liquidity-nya tuh lewat USDT, Tether atau apapun itulah stable coin gitu. Yang dimana nanti orang-orang pakainya stable coin, nanti mereka tinggal cetak versi digitalnya stable coin ini dicetak ulang gitu kan, tanpa ada backingan si dolarnya. Jadi ya secara tidak langsung dia ngehapus utangnya gitu melalui si kripto ini. Nah itu menurut Mas Bara gimana tuh? Iya, sebenarnya itu diskusi yang menarik ya. Bahkan sempat waktu itu tuh aku diskusi sama Bitcoin Maxi di salah satu teman di Jakarta, katanya bisa jadi Donald Trump itu kan dia pro banget kripto ya, pro banget Bitcoin. Bisa jadi mungkin dari USDT atau Bitcoin ya. Kalau waktu itu saya diskusi tentang Bitcoin, jadi bisa jadi dia beli Bitcoin nih di angka yang murah, habis itu dia naik Bitcoinnya, terus dijual murah lewat OTC biasanya. Langsung ke negara yang belum megang Bitcoin. Kan Amerika juga megang banyak tuh dari sitaan-sitaan kan, sitaan Bitcoin dari kriminal-kriminal. Dia punya banyak Bitcoin juga. Nah, di situ Bitcoin yang dipunya oleh Donald Trump atau AS gitu ya, itu dijual murah ke negara yang belum mengadopsi. Jadi exit liquidity. Tahunnya harganya, let's say harga Bitcoin 150.000 ya misal ya. Waktu itu kita jual deh, nggak apa-apa ke negara lu, misalkan 130.000. Misal ya, ini misal ya. Di situ dia jual murah. Negara ini pasti mau dong. Wah murah, orang harganya segitu, ya udah gue beli. Nggak taunya di situ dumping marketnya. Nah itu bisa jadi tuh isu apa ya untuk ngatasi bubble utangnya itu. Ya. Memang, itu ada sih waktu itu saya sempat diskusi kayak gitu. Emang ya secara tidak langsung memang mungkin arahnya ke sana gitu ya. Ya, tapi nggak menutup kemungkinan ya, ini cuma diskusi, ini opini ya. Iya. Ya pada akhirnya mungkin ya Amerika ini punya cara untuk ngatasin utangnya ini ya melalui apapun itulah ya. Itu, ya. Dalam bentuk kripto atau aset apapun lah ya, intinya kayak gitu ya. Terus juga kalau kita lihat halving kan 2026 ya. Berapa? Kemarin. Selanjutnya? 2028. Oh, 2000 next-nya. Yang next-nya? Iya. 2028. Iya, 2024. Iya, 2028. Nah, itu menghadapi halving itu kan katanya juga ada isu-isu kan kayak krisis setiap 10 tahun sekali kan. Misalkan kemarin COVID, sebelumnya ada di Amerika, yang ke depan selanjutnya mungkin pas halving, pas ada krisis gede juga atau gimana. Nah, itu dari sisi apa ya, ekonomi dunia ini akan berdampak seperti apa? Kan katanya ada bilang kali ini berbeda. Nah, ada yang bilang kayak gitu kan. Nah, ini tuh bedanya gimana dan apa ya, pandangannya, perkembangannya seperti apa terkait halving, menjelang halving ke depan gitu? Iya. Sebenarnya itu ada dua opini. Sekarang tuh market crypto tuh ada dua opini antara 4-year cycle, 4 tahun sekali cycle ini yang halving itu, dan extended cycle. Nah, dua opini ini, dua kelompok ini punya opini masing-masing dengan data-data yang dia punya. Yang 4-year cycle punya data ini, yang extended cycle punya ini gitu. Nah, sebenarnya itu yang akan menjawab sih waktu gitu ya. Kita lihat 2026 apakah memang extended cycle, memang cycle-nya berbeda atau memang justru ya udah gitu sampai sini aja. Kita akan bear market di 2026 dan kita akan kan biasanya kalau misalkan cycle crypto itu 3 kali bull, 1 kali bear. Nah, by cyclus, kalau misalkan kita berbicara yang 4-year cycle, itu kita 2026 tuh bear market. Lagi di ujung, menuju ke penghujungnya ya berarti ya? 2026. Nah, barulah
pergantian tahun ke 2027 baru kita bull market lagi. Oke. Nah, di situ juga ada halving kan yang menyebabkan pasokan Bitcoin menurun kan. Iya. Dan di situ miner juga dapat Bitcoinnya sedikit, yang mau makin banyak, let's say kayak sekarang juga Michael Saylor kan terus gila-gilaan membeli kan. Oh iya kan, Iya. apalagi pas lagi anjlok-anjloknya ya. Iya, dia tetap beli terus. Wah gila. Bahkan kemarin di berita katanya meskipun Bitcoin drawdown 80-90%, Michael Saylor akan tetap hold. Karena kan setiap cycle itu ada yang katanya rata-rata si dropnya itu bisa sampai 70%-an ya. Tetep, Tapi apa ya? Itu kan setiap cycle tuh saya sempat ukur kan. Itu makin drawdown-nya itu makin kecil biasanya. 70, 60, 50 mungkin nanti akan semakin dewasa seperti aset yang sudah dewasa gold kan. Emas kan. Itu kan betul. makin dewasa jadi volatilitasnya ya tetap kencang tapi nggak sevolatil itu. Iya. Ya karena mungkin Bitcoin masih aset baru, tidak seperti emas yang mana sudah bertahun-tahun kan ya. Jadi ya itu akan menjawab extended cycle atau Fourier cycle, itu biarkan waktu yang menjawab. Tapi kalau saya pribadi sih udah full USDT biasanya. Karena udah takut nih. Jadi udah cukup lah alhamdulillah gitu loh. Sudah cuan dari bull market cycle ini. All time high udah dijual kayaknya. Di situ kayak ya udahlah mungkin udah beres atau gimana. Kalau misalkan naik lagi ya mungkin bisalah sedikit aja gitu nggak full. Itu sih. Oke, berarti udah dijual-jualin semua pas lagi bull marketnya, terus switching ke USDT. Iya. Oke, terus kalau untuk menghadapi bear market yang bisa katakan sampai 70% penurunannya, berarti kan mungkin bisa lebih dalam lagi kan si koreksi Bitcoin ini kan. Nah, itu apakah berimpact terhadap Mas Bara sebagai punya community, ngejelasin ke orang-orang ya. Terus ada yang bilang, influencer kripto kalau lagi bear market pada tidur semua. Nah, itu gimana? Ngaruh nggak tuh? Sebenarnya ngaruh atau enggak tergantung kita di crypto marketnya kita 2 arah atau 1 arah. Oke. Kalau emang satu arah ya mungkin nggak bisa ngapa-ngapain. Karena saya punya teman dari cycle lalu katanya, Mas katanya jangan sampai kayak saya. Saya tuh nyangkut 4 tahun mau dijual. Sakit gitu ya, didiemin juga bahasa Sundanya heneg gitu kan, sakit gitu ya. Ya udahlah, saya diemin aja, nyangkut 4 tahun tuh, nggak produktif duit saya tuh. Nah jangan sampai kayak gitu katanya. Itu kan yang satu arah. Nah tergantung kita main 2 arah. Kalau misalkan 2 arah ya kita bisa cari opportunity untuk shorting. Oh trading ya, lebih ke trading gitu. Di futuresnya gitu kan? Iya gitu. Oke. Ya, kalau nyangkut itu benar-benar nggak ada aktivitas apapun tuh di community. Kalau nyangkut gitu biasanya di community curhat. Oke, sesi curhat ya. Curhat. Dan di situ kayak kita dapat opini dari orang lain, yang mana kalau misalnya kita buka posisi kan biasanya nggak terlalu bijak ya. Dalam artian ada biasnya, wah kayaknya naik gitu loh. Kalau misalkan di community ya kita bisa dapat opini dari orang lain yang nggak open posisi, biasanya lebih netral analisisnya. Itulah pentingnya community sih menurut saya. Oke, jadi kita bisa ngedenger orang yang nggak punya posisi justru ya? Iya, justru pemikirannya lebih bijaksana, lebih wise kan. Kalau orang yang nggak punya posisi. Beda kalau misalkan kita punya posisi, oh enggak ini naik, jangan naik, jangan turun gitu. Iya. Ya gitu sih. Benar, jadi lebih subjektif ya kayak gitu ya. Oke. Nah, terus ini ada yang menarik lagi nih. Katanya ya, address wallet itu bisa diblok sama pihak luar. Jadi kayak dia semacam modify addressnya atau teknisnya kayak gimana lah ya. Jadi sama aja kayak dia, ya oke lah decentralized iya gitu ya. Tapi kalau ada sekali yang ngeblok pihak tertentu, kayak dibekukan aja itu wallet nggak bisa gitu. Jadi sama aja kayak decentralized yang diatur sama orang-orang gede. Nah itu gimana tuh? Oke, kalau misalkan kayak gitu biasanya so far aku belum sempet denger kalau di dalam artian biasanya yang kayak gitu tuh biasanya dicek di central exchange. Kalau misalkan kita megang self custody gitu, karena meskipun kita megang aset kita di exchange itu tetap dipegang sama pihak exchange, bukan dipegang sama kita sendiri. Nah, aku belajar di pembelajaran gitu untuk kita megang sendiri itu di self custody atau kita megang sendiri. Itu adanya di mana ya, di hot wallet atau di cold wallet. Dan so far sih di hot wallet atau di cold wallet sih aku belum sempat denger ya kalau dibekukan gitu. Biasanya dibekukan gitu tuh dicek. Dicek ya. Aku pun sempet ada salah satu exchange aku mau withdraw tuh nggak bisa. Itu dibekukan.
Jadi Heeh. benar-benar dibekuin. Nah, itu yang aku tahu sih di checks ya, bukan di Mungkin hot wallet atau di cold wallet sih. kasusnya yang waktu FTX kayak scam itu lebih ke scam ya kalau FTX ya? Waktu itu sempat crash juga kan FTX. Heeh. Ya mungkin di situ ada yang dibekuin juga. Bahkan Oke. jangan jauh-jauh di FTX, kemarin-kemarin juga sempat ada yang dibekuin. Dari exchange besar? Iya, Oke. Ya jadi mungkin ya balik lagi ya self custody itu kita lebih bagus ya untuk ditaruhin di cold wallet atau hot wallet itu ya? iya, apalagi kapitalnya gede ya, itu disarankan ke hot wallet atau cold wallet. Oke, kalau Mas Bara sendiri berarti, udah disebar ya ada di hot wallet berapa, ya di cold wallet-nya berapa, atau naruhnya di exchange. Nah itu gimana nih untuk, lebih prefer ke mana gitu untuk orang-orang? Aku pribadi ke cold sih belum ya, ke cold wallet belum, only di hot sama di exchange aja. Oke, Sisanya aku tarik ke rekening buat daily aja sih. Jadi oke, kalau buat teman-teman di luar sana, tergantung ya teman-teman mau di-trading-in ya mungkin itu dicek, kalau mhm, misalkan mau long term ya di cold wallet atau di hot wallet. oke, tergantung ya, tergantung Tergantung. penggunaannya. Karena Yes. kalau di cold wallet agak-agak kurang fleksibel juga ya Iya kalau susah, ditaruh kan? harus mindahin, ada fee gini-gini, lebih ribet lah. Apalagi Oke, yang cold wallet-nya nggak terhubung ke internet kan. mhm mhm. Iya. Oke. Nah, terus kalau kita sekarang ngobrolin community nih ya, Mmm, jadi trading community. Nah, yes. itu awal mula terbentuk, Mas Bara yang bangun, nah itu seperti apa tuh? Oke. Sebenarnya nggak ada, niatan gitu untuk Mhm. bangun community. Jadi ini pure dorongan dari luar. Iseng-iseng atau gimana nih? Nggak iseng-iseng. Jadi waktu itu aku trading juga. Aku tuh Heeh. kayak, "Oh cuan nih," atau misalkan Bitcoin-nya naik atau gimana gitu ya. Aku SG-in, SW-in. Nah dari situ ada yang komen tuh teman-teman kuliah, teman-teman SMA, teman-teman SMP gitu, Mhm. teman-teman main lah ya. "Ajarin dong, ajarin ajarin." Oke. Nah di situ, ya udahlah, kita buat semacam Google Meet, biasa aja gitu ya. Mungkin kemarin pas awal Google Meet cuman 20 sampai 30 orang doang. Mhm. Di situ pada join tuh, pada semangat pengen belajar. Teman-teman atau Teman-teman, masih publik? Oh, masih teman-teman teman-teman. deket, teman-teman Oke. deket. Nah di situ ya udah kita bikin Google Meet, di situ, aku ngejelasin lah dengan kemampuan aku, basic-basic ya Mhm yang mhm. kayak definisi, perbedaan, trading sama invest, terus ya intinya basic lah ya. Mhm mhm. Nah after, webinar itu, Google Meet itu, orang-orang yang ikut webinar, "Bang bikinin grup lah, supaya kita bisa diskusi." Mhm mhm. Ya udahlah di situ kayak, ya udah kita bikin grup. Nah dari grup Mmm. itu ya belum ada tuh, terbesit, Isinya belum ada apa-apa gitu? belum ada Heeh terbesit bikin community. heeh. Nah kesini sini, aku bergaul ya sama orang yang punya community, kayaknya enak nih bikin community, dan kalau misalkan punya community ada opportunity yang lebih besar juga, ya udahlah kita buatlah community. Jadi dorongan awalnya itu dari orang luar gitu. Oke. Karena pressure-nya itu bikin community kadang agak gede juga kalau misalkan, salah atau gimana dihujat gitu Nah, kan, ya iya betul gitu. betul Itu betul. kan tantangannya. Ya udahlah, makanya aku nggak ada niatan buat community, tapi dengan dorongan teman-teman di luar, ya udahlah, ayolah kita bangun community supaya kita, di situ belajar bareng, growth bareng. Iya betul, karena kan tanggung jawabnya besar gitu ya. Besar besar. Sekali kita misalkan kita informasikan something lah gitu, entah itu aset apapun, terus kalau misalnya salah kan, padahal kita udah ngasih tahu resikonya gitu kan, Mhm, ya sekali yang salah dihujat ya kan, hujat. malah boncos terus atau apapun Iya. itulah ya. Dan sekarang lagi rame juga kan itu kan Iya, lagi rame. di sosmed lah segala macam. Oke, terus kalau masih ngomongin community ya, kalau kalau saya lihat kan Mas Bar ini udah ketemu sama whales-whales-nya kripto Indonesia lah ya kan. Wah udah ketemu banyak lah, ada foundernya apa, exchange besar ya di Iya, lokal, bahkan mhm, di luar juga kan sempat ketemu juga. Nah yes, itu mulainya tuh gimana ya dari community mhm, sampai ketemu orang-orang besar ya, oke, di Indonesia, di luar, mhm. bisa diceritain mungkin pengalamannya gimana? Oke, awal mula, bisa ke titik itu sebenarnya dari komunitas yang mana berkolaborasi nih Heeh, sama beberapa exchange, sama teman-teman influencer. Nah di situ, dapat relasi, di situ juga aku mem-branding-kan diri, karena sebelum membangun community, aku fokusnya ke branding, personal branding diri aku. mmm, Personal branding, di situ punya, bikin community. Nah di situ udah sebenarnya pas bangun community udah banyak kenalan juga, gitu dari mutualan Instagram, mhm mhm, gitu loh. Di situ kayak kita kolaborasi sama exchange, di situ kenalan nih, ini, ketemulah di,
offline event biasanya kalau sama orang-orang yang influencer atau KOL ya di crypto atau founder-founder dari exchange Iya. gitu. Biasanya di offline event. Nah, memang nggak semua offline event orang-orang penting itu datang biasanya. Nah, itu ketemunya di mana? Biasanya di private event atau di VIP event. Nah, dari situ kenapa aku bisa ke private event atau VIP event, karena ya mungkin di situ aku kolaborasi sama beberapa exchange, aku performanya bagus, ya aku diajak gitu loh. Kayak misalkan ke Jakarta, ke Bali atau ke Singapura, itu karena ya aku punya branding juga gitu loh. Aku di-invite di sana dan ketemu ngobrol langsung sama yang tadi sebutin Wells lah. Siapa aja berarti kan ada wah banyak lah ya pokoknya. Banyak. Salah satunya yang dari luar dan itu exchange besar juga ya? Iya, besar. Di Singapura kantornya. Iya, Singapura. Nah, kalau kita lihat kesamaan ya dari orang-orang yang ya mereka asetnya udah puluhan ratusan triliun lah ya, yang kita lihat. Nah, itu kesamaan pandangan yang mereka punya itu menurut Mas Bara tuh apa gitu yang bisa ngebikin mereka itu ada di titik punya aset segitu banyak gitu? Oke. Yang aku lihat ya, mungkin aku kelompokin jadi 2. Pertama fokus. Kedua mempertimbangkan resiko. Itu sih. Jadi orang-orang itu tuh bisa di titik itu tuh fokus di apa yang dia lakuin. Karena kebanyakan orang itu nggak fokus di apa yang dia sedang lakukan. Jadi mindset yang aku lihat berbeda itu dia fokus dan dia misalkan terjun ke financial market, dia memperhatikan yang namanya resiko sebelum keuntungan. Nah, kebanyakan orang kan kebalik. Wah, kalau naik segini gue cuma segini nih. Gak dipikirin tuh resikonya. Jadi manajemen resiko itu paling penting menurut orang-orang itu. Wah, keren. Ini juga nanti kaitannya kita ngebahas lebih dalam juga ya. Manajemen resiko ya. Mau di aset manapun, ini yang harus diketahui juga sama teman-teman ya. Betul. Mau di aset manapun terlebih di financial market gitu ya, udah pasti ada resikonya. Betul. Ya kan? Jadi bahkan ya kalau kripto ya emang ya oke lah gitu dia high risk high return. Tapi mau di aset dalam tanda kutip seaman pun ya tetap resikonya ada ya kan. Kayak misalkan di emas juga, emas kemarin ATH tuh habis itu koreksi kan, lagi. Koreksi kan, itu kan resiko juga. Betul, resiko jadi, juga. Di instrumen apapun pasti ada resiko. Oke, jadi 2 poin tadi fokus sama justru ngelihat resiko duluan. Dan mungkin lebih ke belajar lebih dalam dulu ya. Iya, pasti itu. Sebelum dia benar-benar terjun, misalkan dia punya aset berapa, ya langsung terjun ke market lah ya. Intinya kayak gitu. Oke. Terus kalau event ya, event yang kemarin-kemarin juga ada event-event besar di Indonesia ya kan. Terus ke depannya, nah itu apa aja kira-kira? Event ya, kan kemarin ada yang benar-benar gede itu di Bali ya kan. Terus ke depannya apakah ada event waktu terdekat yang kaitannya sama community dari Mas Bara juga, trading community, nah itu apa? Di bulan Desember 2025 ini di tanggal 11 kalau nggak salah, 11 Desember itu ada Indonesia Blockchain Week. Indonesia Blockchain Week? Iya, itu di Jakarta juga ada salah satu orang besar di kripto juga, Justin Sun, mungkin teman-teman juga tahu, itu datang juga founder dari TRX, Tron, itu di Desember ini. Dan aku juga di community ada bagi-bagi tiket gratis ke komunitas. Itu yang terdekat ya, mungkin yang lainnya ya offline event biasa di kota-kota. Itu sih, jadi yang terbesar tuh ya Indonesia Blockchain Week, dan itu sebenarnya setiap tahun sih kalau Indonesia Blockchain Week. Kalau di November ini kemarin udah Web3 Week Asia. Di Jakarta juga itu sudah terselenggara kemarin di November ini, nextnya di Indonesia Blockchain Week. Indonesia Blockchain Week ya? Iya. Kalau dari trading community berarti menghadiri ya, sama sempat kan Mas Bara juga sering lah jadi speaker gitu ya. Berarti kedepannya itu udah ada berarti atau gimana? Kalau Indonesia Blockchain Week sama kemarin Web3 Week Asia, jadi kita jadi community partner. Di community partner, kalau kemarin di Web3 Week Asia aku ikutan trading battle. Jadi kita live trade. Kalau biasa kan orang e-sport ya. Oh, itu lagi rame banget benar-benar. E-sport gitu kan, main ML gitu. Kalau kemarin trading. Dan alhamdulillah juara juga. Oh, juara? Juara. Mas Bara ikut? Ikut. Wah, keren. Dapat $200. Dapat $200. Iya. Tapi kan hype-nya itu lagi rame banget ya. Iya. Jadi konsepnya tuh orang trading mau apapun ya itu boleh ya. Mau apapun, terus dalam waktu sekian lama. 15 menit kemarin. 15 menit? Iya. Scalping. Makanya aku scalping. Berarti dapat gainnya berapa tuh? Dapat gainnya kemarin nggak gede sih, nggak gede, tapi skor akhirnya itu kita menang. Karena lawan kita tuh drawdown-nya lebih parah. Gitu.
Oke, menarik menarik ya. Mungkin ke depannya juga di Indonesia ya atau di dimanapun event-event kayak gitu harusnya bakal lebih banyak Itu ya. menarik sih. Iya. Live thread gitu kan. Iya iya iya. Terus, kalau di Indonesia sendiri ya, untuk ya katakan POV dari sebagai ya Mas Bara sendiri untuk mengedukasi masyarakat ini, problemnya tuh apa sih orang-orang tuh, apakah sulit dicerna kah? Apa terlalu kompleks kah industri ini? Mhm. Atau apa gitu yang dihadapin sama komunitas trading community ini tuh? Oke, sebenarnya, problem utamanya itu is all about mindset. Mhm. Mindset ya, yang mana orang tuh kayak pengen cepet kaya gitu loh, pengen instan gitu loh. Iya 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 iya. Dan itu sebenarnya challenging yang sangat besar di Oke. komunitas. Heeh. Jadi kayak orang tuh kayak pengen, profit segini gitu loh, Mhm. dengan waktu singkat itu kan nggak make sense. Oke. Jadi itu sih challenging, jadi di beberapa kota yang aku udah datengin atau di komunitas gitu, mindset itu tuh masih banyak banget. Dan Oke. itu justru yang perlu diperbaiki kan, literasi, ekonominya bahwa untuk mendapatkan gaining sebesar ini tuh butuh segini, perlu pembelajaran ini dan intinya sih menurut saya paling penting itu dimanapun gitu ya, itu yang paling penting investasi layar ke atas. Oke, investasi layar ke atas Iya yang paling penting ya. iya, Jadi karena gini heeh, sorry, karena, biasanya uang itu akan mengikuti sebanyak apa otak kita ada gitu loh. Jadi, oke. otak kita banyak nih pengetahuannya, otomatis uang juga biasanya akan ngikutin sebanyak apa pengetahuan di otak kita. Oke, menarik ya. Jadi yang tadi mindset yang benar-benar dihadapi langsung ya sama Mas Bara selaku founder community ya kan. Mhm, Orang-orang masih sukanya itu instan ya. instan. Pengen cepet kaya, ya Mhm, ngubah berapa juta jadi ratusan iya juta. Itu yang paling ya jadi permasalahan lah ya. iya, Kita juga sebenarnya kan kita kan, bukan di kripto ya, kita kan di financial market ya, lebih lebih fokusnya di forex sama komoditi. mhm, Itu mengalami hal yang sama ya, misalkan pas lagi live trade gitu kan, sama gitu kan. Dan orang yang nggak ngerti apa-apa malah biasanya nyinyir doang ya betul, kan, nggak ngerti apa-apa, "Wah ini resiko, bla bla bla, wah ini scam," atau iya, apapun itulah. padahal dia nggak tahu kan. Padahal dia nggak tahu dan nggak Iya, mau belajar nggak mau juga, nggak mau belajar, tahu ya. mhm, Oke, ini permasalahan yang memang harus dibenahi benahi mungkin ya. betul, iya, Nah, kalau kita, lihat tadi permasalahan itu ya, kira-kira solusinya dari Mas Bangkit ya, ngebawa community ini biar orang lain itu mindset-nya tuh nggak salah ya, mhm, apa sih yang harus benar-benar di apa ya, poin penting yang pertama harus dibenerin itu apa? iya. Oke, poin penting untuk membenahi itu sebenarnya balik lagi ke literasi. Mhm. Karena kalau misalkan kita baca, Indonesia kan nomor satu buku paling banyak di dunia loh. Nomor satu buku paling banyak? Iya, tapi minat belajarnya itu 2 terbawah. Saya sempat baca. 60 ya kalau nggak salah 60 atau berapa gitu ya? Iya, jadi, minat literasi orang Indonesia tuh dikit gitu loh. Heeh. Nah, di situ kayak aku tuh ngebangun community, di situ kayak nekenin bahwa kita harus baca, Mmm, literasi gitu, harus belajar. Nah, satu yang landasan aku bikin community itu, aku nggak mau share signal aja, oke. tapi share edukasi. Karena filosofinya, atau analoginya itu, aku tuh nggak mau ngasih ikan, Mhm. tapi aku mau ngasih pancingan. Iya 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 Supaya iya. kamu bisa nyari ikan sendiri yang lebih segar di luar. Jadi nggak nungguin dikasih ikan doang gitu loh. Oke oke. Mungkin analogi lain kalau misalkan kita lagi di gua gelap, jangan sampai kita numpang ke senter orang lain terus. Kita harus punya Mmm. senter sendiri. Kita harus bisa berdiri di kaki sendiri kalau kata Presiden Indonesia. Widih. Nanti jadiin quotes nanti. Nah, terus, berarti intinya harus mandiri lah ya, harus Iya, mau belajar ya, belajar. literasinya diperdalam ya kan. Betul. Ini jadi PR buat semua orang lah ya, Iya, termasuk kita juga sama juga ya, betul cuma betul. mungkin bidangnya aja yang beda ya. Betul betul. Nah, terus kalau program ke depannya yang dimiliki sama trading community ini apa aja? Program. Program yang lagi berjalan, atau ke depannya yang akan ada, Mhm. bisa dijelasin mungkin? Jadi program yang kita punya itu Mhm, sebenarnya kita ada market update. Kita hampir setiap minggu itu ada market update oke, di, sekitar malam Senin biasanya. mhm, Malam Senin atau enggak, hari Minggu biasanya. oke, Itu rutinan untuk kita, apa ya, jadwal lah di komunitas. Kalau misalkan yang lainnya kita mau offline event lagi sih biasanya. Karena
trading itu unggulnya bisa Mhm. saya katakan unggulnya itu biasanya di offline event. Jadi kita bikin di kota-kota, bahkan di kota yang belum pernah tersentuh. Kayak kita Mmm. waktu itu pernah ke Lombok juga. Oh itu diadain di situ? Iya, Dan ke itu Lombok. rame berarti ada? Kemarin di Lombok itu sekitar 50 sampai 60 orang. Wah keren. Terus sempet juga kita ke Bengkulu. Itu kan Wah. kota yang mungkin orang pikir jarang gitu, Iya tapi betul betul. setelah ke sana Bengkulu juga sekitar 60 orang kan. Wah iya. Jadi itu sih yang kita mau ekspansiin ke kota-kota yang belum tersentuh biasanya. Karena kayak Mmm. misalkan di Bandung, di Jakarta, or di Bali itu sudah too much lah Iya betul event-nya. betul betul. Misalkan di kota-kota yang mungkin kayak Ciamis, Mhm. itu kayak Tasik, mungkin agak jarang. Nah, disitulah kayak pengen offline event di kota-kota yang belum pernah ada offline event. Oke, berarti sempat sebelumnya udah ada event di Ciamis ya? Ciamis kita udah sempet waktu Oke. itu sambil bukber di Ciamis. Sambil Sambil bukber? bukber. Jadi kita Oke. bahas dulu sambil ngabuburit, habis itu Mhm. kita azan, buka bersama gitu. Mmm. Sambil bahas market, seru kan? Wah. Dan tadi juga, walaupun hari Minggu kan kalau kripto kan nggak ada Nggak ada liburnya liburnya, kan. iya, 24 jam. Tapi kalau volatilitas ngaruh nggak hari Sabtu Minggu lebih slow gitu atau enggak? Survei terakhir itu biasanya, hari Jumat itu agak jelek. Hari Jumat? Hari Jumat, itu Heeh. ada beberapa waktu akhir ya, waktu Mhm itu mhm. sempat ada, survei hari Jumat tuh agak jelek, tapi weekend kayak let's say Sabtu, Minggu, atau Senin itu bagus. Mmm. Karena mungkin kalau by technical bertepatan sama close candle weekly biasanya kan. Iya iya. Hari Senin pagi jam 7 WIB, Mhm. itu close candle weekly. Itu biasanya kalau close candle kan Mmm. harga bergerak ya. Mhm mhm. Jadi, survei terakhir kayak gitu. Oke. Nah terus, tadi juga sempet dibahas ya, kalau di trading community nggak mau cuma ngasih sinyal aja ya kan. Mhm, Nah tapi kalau kalau apa ya, fenomena yang sekarang ada kan orang tuh pengennya tuh yang instan ya, balik lagi ya. Terus ada banyak influencer, terus ngikutin sinyalnya, terus ada yang follow sebenarnya di dalamnya itu nggak sebagus itulah sinyalnya atau apapun itu. mhm. Nah, menghadapi itu tuh gimana nih orang-orang yang pengen, terjun langsung tapi dihadapi sama bukan market ya, sama orang-orang ya atau lingkungannya yang banyak influencer cuma ngasih sinyal doang. Nah, itu kayak gimana tuh? Kalau misalkan orang-orang sudah terdoktrin cuma nunggu signal biasanya, menurut saya skill trading-nya itu mungkin ya nunggu orang aja, Nunggu orang gitu. aja? Nah, mitigasi trading untuk tidak terlalu ke sana gimana? Apakah kita ngasihnya kita masih ngasih, tapi Mhm. biasanya kayak kisi-kisi doang. "Guys, Mmm. pantau ini." Misalkan, oh orang orang buka tuh TradingView atau buka, chart gitu kan. "Oh, ada gini gini gini." Nanti di situ kayak ada kita ngasih kisi-kisi, kita ngasih signal supaya apa, orang tidak terlalu tergantung. Berarti Mmm. kalau misalkan dia mau entry, harus nunggu dulu dong. Kalau misalkan nggak Iya dikasih, iya, betul betul. ya mau gimana gitu. Nah itu Iya. kan, masih apa ya, masih, ngikut gitu kan. Nah kalau bisa yang aku mau terapin itu, dia bisa nyari sendiri. Oke. Supaya tidak, selalu menunggu Mhm. orang lain gitu. Nah, untuk nyari sendiri kan pasti butuh keahlian lah, butuh skill ya Betul, kan. Nah, apa, faktor-faktor apa yang misalkan dilihat dari fundamental atau teknikal atau apapun itu, mhm yang bisa kita tahu, oh ini ya entah itu project kripto, entah itu suatu koin atau apapun itu yang bener-bener ke depannya tuh bagus gitu. mhm. Dari Mas Bara sendiri ngelihatnya tuh apa sih gitu? Oke, kalau dari itu sebenarnya kita lihat dari 2 sisi. Pertama Hmm, dari teknikalnya sama fundamentalnya. iya. Atau mungkin mau ditambahin kalau mau lebih expert lagi ke naratif biasanya. Hmm, Naratif apa yang lagi hype gitu-gitu. Tapi mungkin kita akan fokus di fundamental sama teknikalnya. Nah, orang-orang kan pasti bingung gimana cara belajar teknikalnya, iya. cara belajar fundamentalnya. Nah, biasanya semua dibahas di update market itu yang rutinan setiap Mmm, minggu. Nah, di situ kayak kita mapping cara kita analisa gimana, dari teknikalnya gimana, cara kita analisa dari fundamentalnya gimana. Otomatis secara tidak langsung orang-orang tuh ngelihat, "Oh caranya gini loh." iya. Nah mungkin Mmm, nanti after, mingguan itu orang-orang, "Oh kemarin masih inget nih kayak gini." hmm. Dan so far juga banyak orang-orang yang teredukasi dari mingguan itu. Oke. Kalau Mas Bara sendiri berarti porsinya antara fundamental sama teknikal itu lebih condong ya kira-kira berapa persen gitu ya? Yes, Fundamentalnya ngelihatnya yang paling penting misalkan di dolarnya, misalkan ada data-data penting Amerika yang dirilis, shutdown kemarin mhm, atau dari sisi mananya fundamental atau misalkan dari sisi teknikalnya berapa persen lebih banyak kah atau ada oke. indikator tertentu yang digunakan? Nah itu gimana? Oke, honestly aku lebih condong teknikal. Lebih condong teknikal? Lebih condong teknikal. Apakah aku Oke. melupakan fundamental? Enggak. Heeh.
Karena ada orang kayak, wah fuck lah misalkan teknikal, sorry ini. Kayak Nanti tut gitu. kayak nggak penting lah misalkan teknikal atau nggak penting lah fundamental. Iya. Menurut saya keduanya penting. Justru kita compare dua-duanya menghasilkan kesimpulan yang lebih komprehensif. Kalau misalkan Oke. kita dua-duanya. Tapi honestly aku lebih condong ke teknikal. Lebih condong ke technical. Kalau mungkin diporsiin, presentasiin Mm-mm. 70% teknikal, 30% fundamental. Oke, jadi 70% teknikal ya? 70%. Oh, berarti ada metode-metode strategi-strategi teknikal yang khusus yang spesifik digunakan sama Mas Bara ya berarti? Iya, ada. Oke. Lebih ke SND, support resisten atau SMC atau Aku apa lebih nih? suka SMC malah. Oh, SMC. Smart Money Concept. Oh. Aku lebih suka itu dan lebih cocok aja sih sama profil aku. Dan itu works di kripto juga bahkan ya? Fox. Apalagi di kripto kan ada istilahnya the grab lah. Hmm. Bukan the grab, bear trap atau bull trap, itu kan namanya beda-beda. Menurut saya lebih relevan dengan diri saya tuh SMC. Oke. Nah, terus tadi udah bahas banyak lah ya tentang tradingnya. Nah, tapi kalau selain dari kripto sendiri nih, dari Mas Bara berarti pernah coba aset lain nggak? Misalkan forex gitu atau saham atau forex gitu. Nah, Yes. pernah berarti? Pernah, forex pernah. Kalau saham ongoing lah. Oh, saham ongoing. Ongoing. Kalau forex pernah? Pernah. Wah, itu gimana tuh perjalanan di industri forexnya? Jadi kalau di kripto kan mungkin kita pakai trading juga gitu. Tapi kita juga di forex ada nih bisa layering. Oke. Kalau di kripto kan nggak bisa ya. Oh, di kripto nggak, agak sulit mungkin ya? Maksudnya layering berlayer-layer itu kan kalau di forex kan CFD ya. Heeh. Kalau di kripto ya features aja gitu atau spot gitu ya. Nah aku kayak pengen explore lagi nih, kayak aku pengen coba financial market yang dari forexnya gitu ya, foreign exchange. Ya aku cobalah di forex, aku juga pernah. Dan Oke. so far ya kita mungkin entry-nya tuh 0,01, Heeh. 0,03 gitu kan. Kalau di kripto ya Tapi banyak ya? banyak Oh. gitu layeringnya. Itu pernah coba. Oh, pernah coba. Sampai sekarang ya dengar-dengar katanya Mas Bara juga ya sempat trading ya, walaupun ya ada yang di luar, ada yang di lokal mungkin ya. Yes. Nah, itu kalau boleh tahu nih ya, berdasarkan pelaku marketnya langsung juga, perbedaannya gitu ya. Mm-mm. Trading di luar sama trading di lokal itu apa gitu? Perbedaannya kalau misalkan paling signifikan menurut saya kalau misalkan teman-teman ada problem Heeh. apapun itu, tapi semoga enggak ya. Heeh. Nggak ada problem, kalau misalkan lokal teman-teman tinggal datang aja ke kantornya. Orang ada di Oke. Indo kok gampang Iya, gitu loh. betul. Dan masih orang Indonesia biasanya maksudnya kayak kantornya ada gitu kan, lebih trust juga. Karena buat orang nyimpen uang besar itu kalau misalkan ke pihak yang kurang dipercaya itu agak kurang kan interestnya atau trustnya tuh kurang. Kalau misalkan di lokal menurut saya kalau misalkan ada problem apa-apa ya bisa diselesain dengan lewat online atau datang ke kantornya. Karena bener real ada di Indonesia gitu loh. Iya, betul. Itu sih yang membedakan. Terus kedua mungkin ini based on experience ya. Withdraw kalau misalkan di global tuh agak bukan susah sih, tapi kadang-kadang susah gitu loh. Kadang-kadang susah. Kadang-kadang susah. Kadang-kadang susah. Nah, Oke. so far kalau misalkan di lokal sih sejauh ini aman-aman aja. Jadi mungkin 2 poin itu sih yang membedakan menurut saya. Oke. Nah, ini berarti ini mungkin kaitannya sama ya legalitas segala macam. Betul. Kalau di Indonesia udah jelas gitu kan, ada Yes. yang ngawasin ya kan. Uangnya juga ya didepositin itu kan nggak semuanya ke broker kan. Betul. Ada dana yang ada penyimpanannya lah, ya, bank penyimpanannya kan. Jadi kita jauh lebih aman ya harusnya Yes, dari sisi lebih legalitas. Nah, terus kalau dibanding sama yang broker luar tadi malah ada permasalahan itu ya. Ada. Sempat Nah. ada di beberapa. Dan mungkin pernah ngalamin juga ya agak Pernah ngalamin. agak tersendat-sendat, tapi pada akhirnya bisa ditarik atau Bisa bye-bye atau gimana? bisa mungkin tapi agak lama ya. Oh, agak lama. iya. Nah, intinya itulah. Jadi teman-teman, ya mungkin bagi trader-trader baru juga yang khususnya mungkin trading di forex ya, terlebih kami juga forex CMF kan, ada platformnya, bahkan kita ngebikin sendiri juga ya kan. Ada sinyal provider. Jadi benar-benar kita bisa dalam tanda kutip ngopi trading orang sinyal provider. Oke. Ada juga kayak gitu. Terus ada banyak lah fundamental, technical. Benar-benar kita bikin aplikasi sendiri. Tapi yang terpenting tadi mungkin kita menyorotinya yang dari sisi withdrawal-nya itu Withdrawal. ya. Jadi ya antara withdrawal sama yang tadi legalitas. Oke. Walaupun di luar itu katanya udah ada legalitas apa segala macam lah, tapi tetap kenyataannya di lapangan kan bisa jadi Yes. kalau masalah bingung juga mau kemana ngadunya ya kan. Yes. Betul. Oke, terus juga nah terus ini juga lagi ramai nih Mas Bara ya,
fenomena scam nih ya, entah itu di kripto, entah itu di forex juga banyak ya. Kemarin-kemarin bahkan banyak orang yang datang ke kantor ya karena kena sama oknum yang mengatasnamakan forex IMF Oh. gitu. Wah, kemarin dari apa ya, bulan ini sama bulan kemarin itu ada 5 orang lebih lah yang ke kantor. Ya, belum lagi yang by call gitu ya. Yes. Pokoknya lagi marak-maraknya banget lah scam. Kalau di kripto nih, ya kan scamnya juga banyak juga macamnya ya kan. Entah itu Yes. melalui koin, entah itu misalkan melalui address atau gimana. Nah, itu gimana kita menanggulanginya sama untuk menghindari itu tuh gimana dari Oke. Mas Bara? Sempet kemarin ada yang mau mencoba scam aku juga. Oh iya? Iya. Jadi dia tuh mengiming-imingi mau endorse aku Heeh. dengan per video itu lumayan besar lah. Lumayan besar. Nah, di situ juga muncul apa ya? Kekhawatiran aku, kecurigaan aku. Mhm mhm. Wah, ini kayak gede banget gitu Mhm kan. mhm. Dan di situ dia minta email. Mhm. Minta email, di situ aku nggak kasih kan. Nah, di situ ya mungkin banyak ya metode scam. Mungkin dari itu salah satunya yang aku lakuin, Mhm. aku terjadiin waktu itu, terjadi di aku. Terus mungkin scam di kripto lebih ke koin biasanya. Mmm. Lebih ke koin, yang mana dia ngeragpul koin. Itu kayak asetnya tuh naik, nggak lama dam gitu kan. Mhm. Itu ragpul, scam juga kan. Jadi aset kita hilang dengan sekejap gitu. So far, biasanya kalau scam itu di DEX biasanya, ada honeypot biasanya. Oh. Kayak misalkan kita punya aset nggak bisa dijual nih, Mhm. itu honeypot biasanya. Itu, berlaku banyak banget kasusnya di DEX. Kalau dicek sih ya lebih ke koin yang turun gila-gilaan sih, kayak scam koin. Mungkin salah satunya ini yang aku alamin juga, aku selamat dari kecelakaan Mhm. di kripto, namanya koin OM. Oke. Sebelum dia turun drastis, kemarin sempat turun 80 atau 90% Mhm. sekejap, aku tuh udah alhamdulillah udah jual. Oke. Jadi berapa hari sebelum terjun parah, Mhm. aku sempet jual. Mmm. Aku dapat profit sedikit, nggak apa-apa lah sedikit, aku jual, aku mau pindah. Nggak Heeh. lama terjun. Itu aku diselamatin ibaratnya kan dari Heeh heeh. kecelakaan, rug scam koin itu kan. Heeh. Di situ dia turun. Nah, di situ kenapa katanya bisa kayak gitu, katanya, eee, kan di kripto tuh ada yang namanya koin inflationary, ada deflationary. Mhm. Kalau inflationary kan koinnya infinity kan, biasanya, logonya tuh angka 8 tiduran gitu. Mhm. Nah, itu dia katanya nambahin koin, jadi supply-nya Mmm. ditambahin. Dan itu nggak ada batasan sampai kapan ya? Iya, Sampai berapa pun dan ya? si developer-nya tuh katanya jualan, ngelepas Mmm. barang. Nah, itulah bikin, kripto Ngerakpul ya? iya. Nah, Anjlok. caranya gimana menanggulanginya tadi Iya kan betul. pertanyaannya. Ya kita harus tahu koin apa yang kita beli. Jangan sampai kita beli kucing dalam karung. Oke. Jadi kita nggak tahu nih, koin yang kita beli apa. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, di situlah, pentingnya fundamental yang tadi saya bilang. Jadi Oke. porsinya ada teknikalnya, ada fundamental. Gitu, itu cara menanggulanginya. Jadi intinya jangan beli kucing dalam karung ya. Yes, itu Harus paling. benar-benar kita pelajari dulu ya. Mhm, Entah itu aset manapun ya aset termasuk ya. manapun. Kayak kalau kita pun sama juga kan untuk trading juga ya nggak asal buy atau sell doang ya kan. Tapi Betul, kita ngelihat analisanya itu, oh fundamentalnya ada apa, mhm, teknikalnya ada apa, terus yes. ada suggest juga kita bisa pertimbangkan juga ya jadi second opinion gitu ya. Yes, betul. Setuju sih. Itu Nah, terus kita penting. ada mini games nih ya ceritanya nih. Ini Ya, kita ada pertanyaan di sini ya mhm, nanti Mas Bara boleh ambil. oke, Ini ada eh ya berdasarkan pengalaman atau pertanyaan apapun boleh dijawab nanti pertanyaannya. oke. Ini buka aja ya? Buka aja. Bukan payung kan itu ya? Baca. Baca boleh. Dari orang-orang sekitar, kamu lebih sering dengar sisi positif atau negatif tentang trading? Nah, Oke. ini pas banget nih. Sekitar ya? Apalagi kan ya kalau di industri trading kan masih kebanyakan orang yang skeptis, orang Betul. ngiranya scam ya Mhm, kan, loss dikit, wah ini scam nih bla bla bla. mhm. Pengalaman Mas Bara gimana? Orang-orang sekitar nih. Orang-orang sekitar lebih condong ke negatif sih. Bener ya berarti lebih condong Betul. ke negatif ya? Iya, sempet aku waktu itu ada offline event sama Pak Mhm. Tirta, Mhm. yang sekarang jadi kepala Bapepti. Oh iya 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 Iya, iya. aku tuh interview Pak Tirta. Ah. Aku nanya gini ke Pak Tirta, "Pak, gimana cara bedain, apa ya, broker atau exchange yang, ilegal sama enggak? Atau orang tuh trading atau emang judi berkedok trading?" Mmm. Nah, jawaban dari Pak Tirta, "Coba dicek," katanya, "itu platformnya ada di Bapepti atau enggak. Mhm. Nah, kalau misalkan enggak, hati-hati, bisa jadi itu
Karena kan traumatik orang-orang, kenapa banyak orang yang menganggap negatif, itu waktu itu kan ada kasus ya. Iya, yang gede ya. Iya, yang gede itu kan basically judi berkedok trading. Yes. Jadi Ya, binary lah ya, iya, bisa kita katakan. binary itu kan kata Pak Tirta itu pure judi katanya, kata Pak Tirta Bapepti. Dan itu udah pasti ilegal ya? Iya, ilegal. Nah, di situ kayak ngejawab pertanyaan ini kebanyakan negatif gara-gara mungkin salah satu fenomena itu. Oke. Tapi kalau yang masih positif-positifnya harusnya ya ada juga ya, Ada maksudnya juga, orang belajar juga kan. ada. Bahkan orang tua aku pun waktu itu sempet negatif. Tapi kata aku tuh coba pelajari dulu. Sekarang ngedukung. Wah, keren. keren. Nah, terus ini beberapa pertanyaan sebelum pertanyaan terakhir ya. Money management dari Mas Bara sendiri ya ketika trading atau misalkan nge-hold koin ya atau apapun itu, misalkan mau di forex, mau di kripto, money management itu gimana gitu? Biar kita bisa survive di market, grow terus asetnya itu gimana? Kalau aku money manajemennya yang penting itu risk per trade biasanya. Risk per trade. Risk per trade itu Wah, paling ini penting. menarik nih, karena orang-orang nggak ada yang ngitung lotnya berapa kan, kebanyakan kayak gitu ya, asal entry doang. Nah itu gimana, boleh dijelasin nggak risk per trade itu gimana? Aku sih risk per trade resiko yang aku resikokan dalam sekali open posisi itu biasanya 1:2. Aku meresikokan 1, tapi aku harus dapat 2. Oke. Let's say kayak misalkan aku resikokan 1%, tapi aku dapat 2%. 2%. Oke. Nah itu yang paling penting di trading biasanya. Kita manajemen resiko, kalau misalkan kena SL kita, kita kehilangan segini nih, misalkan TP segini. Nah terus kalau misalkan kita dalam satu hari ternyata SL semua, tapi ya kalau bisa jangan SL ya. Dan SL kita di situ kayak stop dulu tradingnya. Oke. Karena biasanya paling susah di trading itu bukan dari teknikalnya, tapi dari psikologinya biasanya. Ini sama banget lah pokoknya ya. Sama banget. Saya baru bikin konten tadi 3 kesalahan trader kata saya. Oke. Pertama, wah kayaknya masih bisa naik nih. Kedua, kayaknya kalau misalkan marginnya digedein atau leverage-nya digedein, balik modal nih yang di loss. Oke. Terus ketiga itu saya lupa lagi. Ketiga itu intinya, kalau misalkan entry lagi, modal tadi balik nih. Over confidence ya. Over confidence. Gitu. Jadi ya itu mungkin yang harus dibatasi dari money manajemennya, dari psikologinya, dan risk per trade menurut saya paling penting. Oke. Teman-teman trading. Dan itu udah fix tadi 1:2, fix selalu pakai itu atau ada yang 1:5, 1:3? Aku tergantung market sih. Kalau misalkan memungkinkan bahkan aku sempat ada platform survei aku itu dalam 1 bulan rata-rata risk per trade aku tuh 1:25. 1:25? Iya. 25? 25. Itu bukan klaim ya, tapi itu otomatis dibuatin sama exchange itu. Jadi 1 bulan itu tuh dia ngitungin sendiri. Oke. Win rate aku berapa, RPT aku berapa, itu aku dapat 1:25. Datanya masih ada. Sniper Henry ya kayaknya, Sniper Henry 1:25 rata-rata gitu ya. Aku pun nggak nyangka ya, setelah 1 bulan di bulan November aku lihat di situ kayak Oktober di situ keluar tuh 1 bulan full itu 1:25, datanya ada. Keren. Dan sempat masuk keangkat ke media juga. Growth mindset. Oke. Itu average-nya segitu ya? Iya. Aku pun nggak nyangka loh. Wah, gokil. Jadi kalau misalkan ditanya 1:2 terus, enggak sih, tergantung market. Rahasianya deh gitu, bisa sampai achieve 1:25 itu gimana? 1:25 rahasianya aku kalau di crypto market ya, aku kebanyakan itu trading di alt kan. Di altcoin, aku lihat pertama pastinya lihat Bitcoin-nya. Karena sebagai jangkar, kira-kira pergerakannya kemana. Aku pakai liquidation heat map juga. Nah, kalau misalkan udah tahu, aku cari nih altcoin yang berpotensi naiknya itu, let's say Bitcoin naik 1%, dia bisa naik 5%. Nah, di situ aku cari altcoin kayak gitu, nah aku entry. Nah, altcoinnya kalau bisa berirama sama Bitcoin. Jadi pertama analisa Bitcoin pergerakannya kemana, kalau sudah yakin switch ke altcoin yang kurang lebih kenaikannya sama kayak Bitcoin. Nah, disitulah aku dapat gaining lebih besar dari altcoin yang seirama sama Bitcoin. Itu sih rahasianya simple. Tapi sebenarnya kan nggak sesimpel itu. Kan dalam artian lebih teknikal sebenarnya. Enggak, tapi lebih ke mindsetnya tadi kan, orang nge-hold sampai target itu kan kalau yang awal-awal kan sulit. Ya, dia sebenarnya lebih sulit nge-hold profit daripada loss. Yes. Yang terjadi kan kayak gitu. Nah, itu untuk mindset itu bisa nyampe ke situ gitu kan. Wah, ini kita targetnya sampai sekian, ya udah biarin aja sesuai trading plan. Dibandingkan dengan
kita udah nge-hold misalkan loss-nya sampai katakan 30%. Tapi pas profit 1%, udah close ah. Itu gimana? Harus MC dulu. Oh, harus MC dulu. Karena saya pun MC dulu. Oke. Jadi kayak kita bisa nih nahan drawdown, tapi nahan profit gak bisa. Nah disitulah saya belajar. Kayaknya kalau misalkan kayak gini terus, kita nggak bisa. Jadi kita kuat menahan drawdown, kita juga harus kuat menahan profit. Nah itu coba lawan diri. Nah makanya saya bilang susah itu psikologi. Psikologi dalam trading betul. tuh. Nah gimana caranya kita nahan itu. Dan itu sebenarnya by experience ya. Iya. Experience nggak bisa dibeli tapi dilakukan. Oh ini keren. Harus MC ya. Harus MC dulu. Oke. Biar ngerasain lah. Iya. Ini beberapa pertanyaan terakhir. Nah kedepannya nih, trading community ini akan ada event apa atau rencana apa yang bakal dilakukan sama Mas Bara? Oke. Kedepannya sih sekarang tim dari trading tuh masih nyebar ya. Ada yang di Karawang, ada yang di Subang, ada yang di Purwakarta, ada yang aku di Bandung gitu. Nah kedepannya aku pengen tim itu ngumpul, kita lebih intensif, lebih terstruktur juga. Jadi kita kalau misalkan diskusi offline kan lebih enak ya. Sekarang tuh masih terpecah nih. Dan di trading tuh akan ada gebrakan-gebrakan baru juga, entah itu kolaborasi atau mungkin aku sih pengen kayak live trade tadi di komunitas online gitu kan, dari mana aja bisa. Jadi kedepannya akan lebih rapi lagi dengan apa? Dengan nanti tim bergabung di satu kota dan kita rumuskan bareng-bareng, planning bareng-bareng di sana. Itu planning besar yang mungkin di awal tahun depan sudah terimplementasi. Kalau planning ini ada nggak? Kan kita punya platform ya, namanya Quick Pro. Nah kita ngebikin Quick Pro ini benar-benar kita one stop trading lah, one stop trading solution. Jadi mau withdraw bisa di satu aplikasi ya. WD, depo, ngelihat rekomendasi analisa, sinyal provider, mau ngelihat alert apapun itu semua di satu aplikasi. Nah, mungkin kedepannya dari Mas Bara ke depan pengen bikin aplikasi kah gitu kan dari trading community, entah itu isinya apa, ada rencana ke situ nggak? So far kalau aplikasi belum ya. Kalau merujuk ke aplikasi kayaknya terlalu jauh juga. Jadi lebih ke mengembangkan sayap aja, kayak misalkan tadi ya kita mengembangkan sayap dari kripto ke forex-nya, terus ke sahamnya. Jadi instrumennya lebih kompleks. Nah di situ kayak pengen mengepakkan sayap, melebarkan sayap ke arah sana. Kalau misalkan ke aplikasi kayaknya belum deh. Belum ya. Berarti lebih ke ke banyakin asetnya, terus lebih ngegabungin grupnya juga gitu ya. Lebih ngesolidin community gitu sih. Nah ini pertanyaan terakhir nih untuk Mas Bara ya. Kira-kira untuk orang yang mau terjun ya ke financial market ya, entah itu forex, kripto, apa yang harus dibekali pertama kali yang paling penting itu apa sebelum dia mulai? Apa kira-kira? Paling penting untuk dia mulai di financial market menurut saya niat. Niat, Niat untuk belajar. Nah. Iya, niat untuk belajar. Karena biasanya orang tuh FOMO. Wah, lu bisa profit segini, gue ikutan gitu. Pas dia ikutan loss, lu scam katanya. Biasanya kan kayak gitu ya. Sama aja kalau kayak gitu anak kecil yang kejedot tembok dia nyalain tembok. Nah makanya disitulah pentingnya belajar. Jurus jitu untuk financial market menurut saya belajar dan jangan pernah berhenti belajar. Jadi tetap kosongkan gelas, ketemu siapapun kalau bisa ambil. Misalkan aku ketemu masnya nih, masnya sudah punya 90% yang aku punya misalkan ilmunya. Tapi tetap aja mungkin 10%-nya aku belum punya. Jadi dimanapun belajar dan belajar dari kesalahan juga. Jadi kalau misalkan sudah terjun, misalkan ada kesalahan ini kita pelajari dan sebisa mungkin kegagalan itu jangan berpikir ini akhir dari segalanya. Justru itu awal dari segalanya. Jadi kalau ya pasti orang-orang yang mulai trading pernah rungkat gitu kan. Ya bangkit lagi ya sesuai namanya. Nah kalau bisa dievaluasi itu. Evaluasi ya. Biar nggak terus ngulang kesalahan lagi. yang sama ya. Kalau quotes-nya katanya jangan jatuh pada lubang yang sama. Jadi kita jangan jatuh lagi di yang kemarin. Kalau misalkan kesalahan kemarin jangan. Nah disitulah biasanya para trader tuh ada yang namanya journal trading. Menarik. Misalkan leverage-nya kemarin tanggal segini, ini segini, salahnya di sini. Nah kedepannya jangan kayak gini lagi. Betul. Itu jadi poin utama paling penting belajar dari kesalahan. Wah ini keren banget Mas Bara quotes-nya dan juga sharing-sharingnya. Nah ini ada satu pertanyaan terakhir ternyata. Gimana caranya untuk teman-teman yang mau join ke trading community ya, terus
caranya gimana, ya perlu nyiapin apa. Nah, itu boleh dijelasin. Oke, untuk join trading community sebenarnya kita grupnya itu di WhatsApp. Oke. Jadi di WhatsApp itu ada komunitas yang mana 2 arah, Mm-mm. itu kita bisa diskusi, ada yang saluran. Nah, di Hmm. saluran untuk satu arahnya. Jadi informasi tentang news atau tentang teknikal atau tentang apapun itu di saluran. Nah, Oke. untuk joinnya ya teman-teman cukup visit Instagram trading aja atau Mm-mm. Instagram aku, itu di bio nanti ada grup generalnya sama sama ada salurannya. Jadi teman-teman free untuk join ke sana dan terbuka untuk umum gitu. Oke. Jadi sesimpel itu. Instagramnya boleh dijelasin? Instagramnya namanya Trading Community. Trading ya? Community. Trading Community. Yes. Dan juga Mas Bara mungkin? Instagramnya? Di Instagram aku juga ada di @bangkitnugraha, takir A-nya 2, Bangkit Nugraha. Oke. Ya, itu mungkin ya Mas Bara untuk podcast hari ini ya. Yes. Makasih juga udah nyempetin waktu di sela-sela kesibukan ya. Oke. Semoga teman-teman juga yang baru mau trading ya, entah itu kripto, forex ya apapun itu, balik lagi tadi niatnya harus belajar dulu. Ya, bahkan tadi ngeliat lebih ke resikonya dulu juga. Betul. Gitu ya. Makasih sekali lagi Mas Bara ya. Makasih juga sudah mengundang. Ya, oke. Itu aja mungkin teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu di episode Sela-Sela Podcast selanjutnya. Bye-bye.